Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan latihan satu set soal passage 1 untuk IELTS reading ya, teman-teman. Dan untuk link soalnya ada di deskripsi di bawah ini. Kalau teman-teman mau mengerjakan dulu, silahkan kerjakan dulu, lalu pause video ini. Dan kalau sudah selesai, bisa kembali lagi ke sini untuk menyimak pembahasan jawabannya ya, teman-teman. Oke, video ada di link di deskripsi. Dan ini adalah latihan passage 1 dari Cambridge 17, Reading Test 4 ya. Kita akan mengerjakan 13 soal dulu saja bertahap ya. Dan eh, nanti saya akan juga upload video-video untuk passage 2 dan passage 3-nya. Oke, so sekarang mungkin teman-teman sudah selesai dan kita akan bahas ya jawaban untuk nomor 1 sampai 13. Nomor 1 ini ada true false not given. Dan ingat bahwa true false not given itu dia akan berurutan ya. Hal yang pertama seperti biasa yang harus kita cari adalah keyword. Di sini misalkan forest ya. Nah, forestnya itu being destroyed by the attacks, from the insects ya. Nah, terpenting adalah ada forest destroyed. Ya, ada hutan dihancurkan. Lalu nomor 2 ini adalah loss of habitat. Dan mungkin yang harus kita cari itu adalah insectivorous bats ya. Jadi insectivorous adalah pemakan serangga, berarti kan? Nah, Madagaskarnya itu bukan keyword yang bagus karena dia ada di subjudul ya, teman-teman. Nomor 3, ini ada Ricardo Rocha. Nah, Ricardo Rocha katanya has carried out studies of bats in different parts of the world. Ini has carried out studies sama different parts of the world ya. Lalu nomor 4 itu ada habitat modification. Terus ada indigenous bats ya mungkin ya. Lalu nomor 5 ada the Malagasy mouse-eared. Itu katanya more common. Lalu nomor 6 itu ada bats yang katanya feed on caterpillars. Nah, ini adalah kata kunci yang akan membantu kita locate jawaban itu ada di sebelah mana. Nah, kita mulai dari nomor 1. Sekali lagi, untuk true false not given itu akan berurutan. Katakanlah teman-teman bingung nih untuk mencari jawaban nomor 1 atau nomor 2, kemungkinan nomor 3 itu akan lebih mudah dicarinya dibandingkan nomor 1 dan 2. Jadi katakanlah kita cari dulu nih nomor 3. Dan ternyata nomor 3 itu ada di paragraf 2. Ricardo Rocha ada di sini. Nah, kemungkinannya nomor 1 dan 2 itu ada di paragraf sebelumnya. Karena sekali lagi, soal true false not given itu kan akan berurutan. Nah, jadi dengan kita tahu posisi nomor 3, otomatis kita bisa memprediksi posisi nomor 1 dan 2. Oke, katakanlah karena kita sudah tahu ini di paragraf 1, kita mulai saja nih dari nomor 1 dan 2. Karena toh paragraf 1 juga nggak terlalu panjang ya. Nah, kita cari kata forest destroyed ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ada forest ya. Nah, forestnya itu converted to agricultural land. Oke, berarti itu adalah dirusakkan atau diubah jadi daerah perkebunan atau pertanian. Dan di sini ada destruction juga. Oke. Nah, sampai sini belum ada kata insects ya. Berarti kemungkinan belum lengkap di sini kan ya. Nah, ternyata insect pest-nya itu ada di sini. Oke, insect pest-nya ada di sini. Nah, nggak masalah ya teman-teman. Di sini insects, di sini insect pest. Karena bagaimanapun kan yang namanya serangga, apalagi untuk pertanian, itu sesuatu yang merugikan ya. Jadi pasti serangga itu adalah hama ya dalam konteks pertanian.
Nah, di sini katanya tuh insect pest itu destroying vast quantities of what is grown by local subsistence farmers. Artinya, si insect itu merusak atau menghancurkan apa yang ditanam oleh petani. Nah, di sini ternyata ada kata destroyed lagi nih, clear. Nah, kan, clear itu berarti kan membuka kan, membuka lahan kayak menebang mungkin ya. Nah, yang ditebangnya juga adalah forest. Nah, berarti untuk forest being destroyed-nya itu lebih mungkin ada di bagian sini dibandingkan yang di atasnya. Karena di bagian yang di highlight merah ini, kalimatnya itu lebih lengkap. Ada kata-kata insects-nya, ada kata-kata forest-nya, ada kata-kata destroyed-nya. Berarti keyword-nya itu lebih ketemu semua di nomor satu. Nah, karena ini tuh lebih lengkap dan semua topiknya ada, jadi kemungkinan untuk not given lebih kecil. Kalau topiknya sama dibicarakannya, itu akan true. Kalau topiknya sama dibicarakannya tapi hasilnya atau ide besarnya kebalikan, itu akan false. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada forest. Forest juga kan? Destroyed, clear. Nah, sekarang kalau dia itu di-clear-nya atau di-destroyed-nya oleh insects, berarti jawabannya true. Kalau dia itu di-clear-nya atau dihancurkannya bukan oleh insects, berarti jawabannya akan false. Nah, dan kita lihat sini ada kata leading them. Nah, them-nya itu merujuk ke siapa? Them-nya itu merujuk ke farmers. Berarti intinya itu kalimat ini bilang bahwa farmers clear forest. Berarti forests are being destroyed not by attack from insects, but by farmers kan? Nah, karena kita bisa mengisi kalimat ini dengan not ya, ada kata not-nya di sini, nah berarti jawabannya itu akan false ya teman-teman. Karena bukan insects kan yang menghancurkannya. Benar, ada hutan yang rusak, ada hutan yang hancur, tapi bukan oleh insects. Dan kalau kita pahami lebih mendalam, intinya kayak gini. Hama serangga itu menghancurkan tanaman pertanian. Nah, karena tanaman pertaniannya sedikit, akhirnya kan farmers harus meningkatkan produksinya. Dan cara meningkatkan produksinya itu adalah dengan cara membuka lahan untuk ditanami lagi tanaman-tanaman pertanian. Akhirnya mereka menghancurkan forest. Walaupun asal muasal atau misalkan pemicunya para petani itu menghancurkan forest adalah insects, kita tidak bisa bilang bahwa insects yang menghancurkan forest. Sama seperti kalau misalkan kita bilang bahwa misalkan ada mobil menabrak warung karena dia itu menghindari anak kecil yang nyebrang. Nah, warungnya ketabrak sama mobil sampai hancur. Nah, tadi kan pemicunya adalah anak kecil yang menyeberang sembarangan. Kita nggak bisa bilang bahwa anak kecil yang menghancurkan warung. Yang menghancurkan warung tetap mobil, walaupun dipicu oleh anak kecil yang menyeberang jalan sembarangan. Ini pun sama. Pemicunya adalah insects ya, tapi yang menghancurkan forest tetap farmers-nya. Oke, nomor dua, ini berarti tidak akan masuk ke paragraf selanjutnya. Kenapa? Karena paragraf selanjutnya itu adalah jawaban untuk soal Ricardo Rocha ya. Nah, jadi kalau seperti itu, kita akan stay di paragraf satu ini, tapi mungkin ke bagian yang lebih bawahnya. Loss of habitat itu sinonimnya adalah habitat and biodiversity loss ya. Nah, di sini katanya itu badly affected. Nah, berarti kita kalau misalkan mau true harus mencari sinonim dari badly affected-nya. Di sini kalau kita perhatikan insectivorous insectivorous bats-nya itu katanya itu thriving. Oke, katanya thriving. Nah, ini tuh eh, ada penjelasan tambahan sebelumnya, not all species are suffering. Berarti kan tidak semua spesies itu menderita. Nah, sekarang apakah yang tidak menderitanya itu adalah insectivorous bats? Betul, yang tidak menderitanya adalah insectivorous bats. Karena ada kata thriving yang artinya kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu lebih ke
maju ya gitu ya, berkembang ya. Misalkan kita coba ke Google Translate ya berkembang ya thriving itu. Nah, karena dia itu thriving berarti affected-nya bukan badly, bukan negatively, tapi positively. Karena misalkan ini not badly affected but positively affected, maka jawabannya itu adalah false lagi ya, teman-teman ya. Karena kata thriving ini adalah kebalikan dari badly affected. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3, Ricardo Rocha has carried out studies of pests in different parts of the world. Nah, nomor 3 ini, kalau kita lihat, cenderung mudah untuk mencarinya. Karena Ricardo Rocha-nya ada di sebelah sini ya. Eh, Sangat dekat ya, Ricardo Rocha-nya. Nah, kalau kita perhatikan, Ricardo Rocha ini katanya eh, ada new studies-nya ya, yang menunjukkan bahwa several species of bats are giving Madagascar's rice farmers a vital pest control service by feasting on plagues of insects ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, dia itu melakukan penelitian di Madagaskar. Oke, dia melakukan penelitian di Madagaskar. Kalau misalkan kita sederhanakan, berarti kan kita bilang Rosha carried out studies in Madagaskar. Nah, kalau misalkan mau true, si Madagaskar itu harus berarti different parts of the world. Yang mana itu tidak ya, karena Madagaskar is only one part of the world ya. Different parts of the world itu lebih ke berbagai negara. Nah, kalau misalkan mau false, berarti carrying out studies ya in Madagaskar itu sama dengan has not carried out studies in different parts of the world. Nah, ini mungkin agak tricky ya kalimatnya ya. Kita mungkin bisa bilang true kalau ini hanya tentang Madagaskar. Tapi apakah ini tentang negara lain juga? Nah, yang harus kita ujikan adalah kurang lebih seperti ini. Apakah karena Rosha melakukan penelitian di Madagaskar, artinya Rosha tidak pernah melakukan penelitian di negara lain? Nah, bisa bilang seperti itu? Tidak bisa ya. Bukan berarti karena Rosha itu pernah di Madagaskar, berarti belum pernah ke negara lain. Sama seperti ketika kita pernah bilang, saya pernah ke Jakarta. Kita tidak bisa bilang kan, oh karena kamu pernah ke Jakarta, maka kamu tidak pernah pergi ke Singapura, atau ke Tokyo, atau ke negara lain seperti itu. Nah, kurang lebih si logikanya seperti itu, maka jawabannya akan not given karena tidak terbukti bahwa dia adalah false sebenarnya yang lebih akuratnya. Tapi hal lainnya adalah karena different part of the world-nya itu atau di mana saja dia sudah pernah melakukan penelitian itu tidak dijelaskan ya dalam teksnya ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke eh, nomor 4 ya. Nomor 4, kalau diperhatikan, ini ada kata habitat modification ya, yang terpentingnya itu. Dan ada indigenous beds. Kalau misalkan kita ingat bahwa ini akan berurutan, akan turun ke bawah, maka untuk nomor eh, 4 ini kemungkinan nggak akan di paragraf yang ada Ricardo Rocha-nya. Dan kalau misalkan kita mencari indigenous beds itu ada di sini. Oke, indigenous pest-nya ada di sini, habitat modification-nya ada di sini. Nah, dua topik atau dua poin penting dalam nomor 4 sudah ketemu. Sekarang yang harus kita cari adalah becoming useful to farmers-nya. Kalau dia itu becoming useful, berarti jadi true. Kalau dia itu not becoming useful, biasa aja, nggak ada perubahan, berarti jadinya false. Kalau usefulness itu tidak dibicarakan, berarti adalah not given. Nah, sini kita punya pernyataan hunt insects swarming above the country's rice field. Memburu serangga
yang dia itu berkerumun di atas sawah. Nah, kalau si serangga itu adalah hama dan hama itu dimakan oleh indigenous bats karena ada habitat modification, berarti kan si hunt insect swarming above the country's rice field itu bisa diartikan sebagai becoming useful. Nah, karena dia itu becoming useful, berarti jawabannya adalah true ya untuk yang nomor 4. Oke. Nomor 5 ini cenderung mudah ya untuk mencarinya, karena kita, harus mencari nama Malagasy mouse-eared bat ya. Nah, di sini ada langsung di bawahnya, Malagasy mouse-eared bat ya, dan si Malagasy mouse-eared bat ini katanya itu more common than other indigenous bat species in Madagascar. Nah, di sini kalau kita lihat ada juga nih long-fingered bat, a white-bellied free-tailed bat, and Peter wrinkle-lipped bat ya. Sini disebutkan apa saja yang ada di Madagaskar itu. Nah, tapi kita nggak tahu jumlahnya. Nah, kalau nggak tahu jumlahnya bisa kita bilang nggak bahwa Malagasy itu sama banyaknya, lebih banyak, atau kurang banyak dibandingkan yang lain? Tidak bisa kita bilang seperti itu. Kalau kita jawab false, oke, kalau kita jawab false berarti not more common. Kalau not more common, kalau kita false itu berarti not more common ya. Not more common itu artinya less atau as many as. Kurang atau sebanyak kan kalau less common itu. Nah, not more common itu. Nah, berarti harus ada buktinya di sini. Dan tidak bisa kita bilang bahwa dia itu not more common. Karena dia itu tidak not more common, maka jawabannya untuk yang nomor 5 ini adalah not given. Oke. Lalu nomor 6 kita lihat ada di mana nih? Oh, ada di sini ya. Bats may feed on paddy, swarming caterpillars, and grass webworms ya. Di sini ada kata caterpillar and grass webworm. Nah, berarti caterpillars and grass webworms-nya memang dibicarakan. Lalu bats-nya ada six species of bat. Oke. Lalu feed on-nya adalah preying on. Lalu rice pests, including the paddy swarming. Feed on paddy swarming ya. Paddy swarming-nya di sini. Caterpillars and grass webworm itu adalah bagian ini. Ini sangat sangat ini ya, pas ya sinonimnya itu semuanya ada. Berarti kalau kayak gitu jawabannya akan true ya, teman-teman. Oke, jadi untuk nomor 1 jawabannya false, 2 false lagi, 3 not given, 4 true, 5 not given, dan 6 true. Itu mungkin untuk pembahasan nomor 1 sampai 6. Silahkan teman-teman subscribe dulu dan kita akan melanjutkan pembahasan nomor 7 sampai 13 di video yang berikutnya ya, video berikut ini. Jadi saya akan buat sedikit demi sedikit, tapi mungkin konsisten ya untuk terus upload pembahasan IELTS reading dari buku Cambridge ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di pembahasan nomor 7 sampai 13.